दुश्मनी हो ना मुहिब्बान मोहम्मद से तुम्हें दुश्मनी हो ना मुहिब्बा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA. Senang sekali kita dapat bertemu di acara kesayangan kita semua, yaitu Kesehatan dan Parenting bersama saya, Putri Raihanuri. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya gigi pada manusia dan cara menjaga kesehatannya. Baik pemirsa, untuk hal tersebut, tim kami telah mewawancarai Dr. Gigi Hafizah. Pada episode kali ini, tim MTA telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang akan dijawab langsung oleh Dr. Gigi Hafizah. Berikut pertanyaan dan jawaban dari Dr. Gigi Hafizah. Seberapa pentingnya sih gigi bagi manusia? Ya, pentingnya gigi bagi manusia adalah salah satunya untuk pengunyahan ya. Dengan kita adanya gigi, pengunyahan pintu masuk makanan dari rongga mulut kita, sehingga sangat membantu untuk pencernaan di lambung kita karena sudah dihaluskan untuk kesehatan tubuh kita ya. Dan yang lainnya fungsinya adalah untuk berbicara. Dengan kita memiliki gigi itu, kita bicaranya itu lebih jelas ya, karena ada lidah kita yang harus menyentuh gigi. Dan yang lainnya adalah tonus otot. Dengan adanya gigi itu kita tonus otot di muka kita tuh jadi lebih lebih bagus lah ya, lebih keras gitu ya. Jadi diantaranya yang lainnya adalah untuk estetika ya. Dengan adanya gigi estetika muka kita menjadi cantik. Bagaimana pertumbuhan gigi dari anak-anak sampai dewasa? Nah, pertumbuhan gigi dari mulai anak usia 6 bulan. Nah, itu mulai gigi itu tumbuh dari gigi susu yang bawah. Kemudian dilanjutkan dengan usia berikutnya, gigi sebelahnya 7 bulan, sampailah dia sampai geraham terakhir usia 24 bulan atau 2 tahun. Nah, untuk gigi dewasa dilanjutkan usia 6 tahun. Itu dimulai dengan gigi geraham dewasa pertama. Itu tumbuh umur usia 6 tahun sampai usia umur 20 tahun lengkaplah pertumbuhan gigi orang dewasa yang berjumlah 28. Setelah itu akan muncul lagi gigi bungsu yang bervariasi masing-masing manusia. Kenapa ketika tumbuh gigi pada anak ditandai dengan demam? Ya, itu sebetulnya gejala itu normal ya untuk anak-anak, karena waktu pertumbuhan gigi itu akan keluar dan gusi itu akan terbelah sehingga untuk anak-anak itu merasa demamnya tidak akan tinggi tapi normal itu ya. Bagaimana perkembangan rahang pada manusia? Untuk zaman dahulu ya, mungkin yang kelahiran yang saya lihat juga, kelahiran umur-umur tahun 60-an gitu ya, itu tuh makanannya ya banyak yang lebih agak keras, sehingga pertumbuhan rahangnya itu untuk gigi bungsu itu biasanya lebih jarang yang miring. Sementara untuk setelah kelahiran tahun 70-an, karena banyak manusia makan yang banyak yang lebih lunak, sehingga dengan rahangnya yang sempit, kebanyakan pertumbuhan gigi bungsunya itu menjadi tersangkut. Jadi yang disebut impaksi, dan biasanya itu harus dicabut dengan teknik odontektomi atau bedah gigi bungsu. Apa perbedaan plak dan karang gigi, serta bagaimana cara membersihkan? Bedanya plak dengan karang, plak itu adalah lapisan tipis, lengket, dan mengandung bakteri, itu sebetulnya dari sisa makanannya, dan itu dapat timbul karena kita menyikat gigi dengan yang cara tidak baik dan benar, sehingga
dia akan melekat karena sifatnya yang lengket itu, dan dia mengandung bakteri. Dengan seseorang yang tidak menyikat gigi dengan baik dan benar, plak itu lama-kelamaan akan tambah lagi, dari hari ke hari tambah lagi, sehingga menimbulkan pengerasan yang akan menjadi karang gigi. Apakah ibu hamil dilarang untuk mencabut gigi? Ya, itu sangat dianjurkan tidak, walaupun sebetulnya diperbolehkan usia triwulan kedua kehamilan. Jadi kalau triwulan kedua kehamilan itu sekitar usia 4 sampai 6 bulan itu diperbolehkan mencabut gigi. Tapi untuk saya sendiri, saya tidak pernah melakukannya karena saya mencari aman. Sebaiknya tidak, karena dalam pertumbuhan itu anestesinya sangat mengganggu banget untuk pencabutan gigi. Dan perdarahannya juga nanti. Apa penyebab gigi gingsul? Ya, gigi gingsul itu penyebabnya macam-macam. Ada yang memang itu keturunan, ya. Ada yang karena waktu saat pertumbuhan gigi bercampur, ada kadang-kadang anak itu giginya harusnya sudah lepas, tapi dia belum lepas, sementara gigi dewasanya sudah tumbuh. Sehingga pas saat datang, anak kadang ketakut, lama tidak dicabut, sehingga tidak ada ruangan untuk gigi yang gingsul itu. Umumnya memang gigi taring, gitu. Sehingga menyebabkan gigi gingsul atau ektopik. Kondisi gigi seperti apa yang disarankan untuk memakai behel? Gigi banyak ya untuk pasangan behel atau orto ya. Orto itu adalah fungsinya untuk meratakan gigi. Jadi meratakan gigi itu banyak penyebabnya. Misalnya gigi yang tadi gingsul itu kan, atau bertumpuk krodit. Itu kan, selain ada yang gingsul, ada yang krodit, atau ada juga yang giginya maju atau disebut merongos, kalau bahasa sananya protusif, maju. Itu biasanya kalau kemajuan antara atas dengan bawah itu overjetnya itu di atas 5 mili, itu harus dilakukan behel dan dilakukan ekstraksi atau pencabutan. Ada juga kasus gigi bawahnya tuh maju dari gigi atasnya. Kalau orang bilang sekarang tuh cameh ya, gitu ya, cadok gitu ya. Itu juga perlu sekali dilakukan perawatan behel atau ortodonti. Gigi yang renggang-renggang juga. Ada beberapa orang itu giginya multidiastem atau banyak renggangnya. Itu juga perlu dipasang behel atau ortodonsi untuk membuat gigi itu susunannya bagus, rapih. Sejak kapankah anak sebaiknya dibawa ke dokter gigi? Ya, bagusnya anak itu dibawa ke dokter gigi itu saat usia gigi lengkap 2 tahun ya. Itu sebaiknya diajak supaya anak itu sudah mengenal dokter gigi. Biasanya anak-anak itu kalau dari usia di atas 2 tahun, dia kadang-kadang itu suka ketakutan yang berlebihan. Tapi kalau umur 2 tahun, dia diajak ngobrol, diajak apa, sehingga ada timbul keberanian. Tapi memang sebetulnya semuanya dari dalam rumah juga sih ya, untuk anak itu takut tidaknya ke dokter gigi. Tapi memang baiknya usia 2 tahun itu sudah diperkenalkan datang ke dokter gigi. Bagaimana cara merawat gigi agar tidak berkarang? Ya, merawat gigi yang baik dan benar adalah yang utama itu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, itu untuk menyikat gigi, baiknya itu setelah waktu saat kita bangun tidur, setelah kita minum, itu kita menyikat gigi, baru kita sholat ya. Nah, kemudian di jam 12 atau setelah makan siang kita juga sikat gigi. Kenapa harus sikat gigi di siang hari? Karena dari bangun tidur sampai kita siang hari itu banyak bakteri yang sudah mulai bermunculan, kotoran makanan, jadi harus kita sikat. Setelah makan siang kita menyikat sebelum tidur. Itu sangat banget membantu untuk kesehatan gigi kita.
baik untuk karang giginya maupun lubang gigi. Nah, itu untuk sikat gigi itu untuk anak-anak atau balita itu sebaiknya biasanya anak-anak itu pada nggak suka ya sikat gigi. Nah, itu bisa kita agak dipaksa dengan ya memang harus ya, nggak bisa anak itu didiamkan untuk tidak menyikat gigi karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan giginya. Itu kalau dia lubang dia akan mempengaruhi gigi dewasanya, sehingga untuk sikat gigi itu mau tidak mau kita harus melatih anak itu untuk nyaman sikat gigi. Untuk orang dewasa juga itu juga sikat giginya sama 3 kali sehari. Nah, itu caranya perlu saya sampaikan, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kita dalam pemilihan sikat gigi itu harus yang soft bulu sikatnya, yang soft, sehingga kita menyikat gigi itu akan tidak karena gigi kita itu permukaan email itu kan mengkilat, jadi kita tidak perlu pakai tenaga ya. Nah, jadi kita menyikatnya untuk menyikat gigi itu atas dan bawah itu tidak boleh disatukan, harus dipisah. Jadi kita menyikatnya itu kiri kanan atau maju mundur. Ini ya, ini. Nah, terus ke samping. Jadi kita pada saat menyikat gigi itu harus semua permukaan email itu tersikat. Nah, untuk di bagian depan dari dalam itu dia naik turun, untuk sampingnya maju mundur, untuk permukaan kunyahnya maju mundur, dan permukaan yang menghadap pipi gitu, terus kita ke depan. Setelah atas atau mau atas bawah nggak masalah, yang penting gigi waktu menyikat itu harus dibuka rahang kita. Ini ya, ini adalah sangat membantu pencegahan terhadap lubang gigi, dan nanti akan kita ajarkan sikat gusi. Ini baru sikat gigi ini. Nah, untuk sikat gigi itu tidak boleh pakai tekanan selain bulu sikatnya yang soft, dan tidak boleh pakai tekanan. Kenapa tidak boleh tekanan? Kadang banyak masyarakat bilang kalau nggak tekan berarti masih kotor gigi kita. Sebetulnya salah, karena gigi kita ini mengkilat. Untuk apa pakai tekanan? Justru dengan tekanan itu membuat nanti abrasi atau terkikis. Setelah sikat gigi sudah selesai, kita kumur. Nanti pasta gigi yang sudah ada di sini kita tidak perlu tambah, kita menyikat gusi. Nah, cara sikat gusi adalah bulu sikat mentok pas sampai bawah, terus nah ini untuk sikat gusi dengan pakai tekanan. Coba kita lihat, dengan cara menekan gini itu dia akan terangkat yang kita merasa belum bersih tadi waktu menyikat gigi. Ini bisa bersih dengan menyikat gusi. Nah, ini banyak sekali yang tidak tahu masyarakat menyikat gusi. Oh, ternyata harus menyikat gusi ya. Nah, inilah cara-cara merawat gigi yang baik dan benar, sehingga kita akan terlepas dari karang gigi. Nah, ini jadi menyikat gusi itu akan menghindari kita dari karang gigi. Ini ingat, jangan sampai tanpa tekanan. Nah, kalau ada pertanyaan dengan tekanan nanti berdarah, tidak apa-apa. Berdarahnya karena bulu sikatnya lunak, berdarahnya itu normal, tidak melukai. Nah, atasnya mentok, turun. Nah, kalau kita lihat dari bulu sikat yang dengan tekanan ke depan ini, itu akan ke celah-celahnya. Gitu. Nah, ini dengan sikat seperti ini pagi, siang, dan malam itu bisa menyebabkan terhindarnya kita dari sakit sariawan. Biasanya ada tipe-tipe orang yang suka sariawan. Karena apa? Sebetulnya sariawan itu bukan saja kurang vitamin C, tapi aslinya itu adalah plak yang tidak terangkat. Jadi prinsipnya cara sikat gigi tidak baik dan benar. Jadi satu, harus sikat gigi dengan tanpa tekanan, sikat gusi dengan tekanan, dan bulu sikatnya jangan lupa yang soft. Apakah ada cara khusus menjaga kesehatan gigi pada saat berpuasa? Nah, itu ya. Nah, sikat gigi saat kita puasa itu bisa 3 kali juga. Nah,
Pertamanya kita setelah kita buka puasa, itu setelah kita buka puasa, kita kan mau sholat maghrib ya, habis makan kita sholat maghrib, terus kita sikat gigi itu kan satu kalinya. Terus yang kedua kalinya kita tentukan itu jam 6 ya. Nanti kita kadang tidur itu jam 10 malam atau ada yang jam 11 malam, itu kan udah 5 jam ya. Kita sikat gigi juga sebelum tidur. Nah nanti pas sahur, nah itu sahur itu sebetulnya jadi bisa 4 kali ya, karena nanti pas sahur itu bangun tidur, kita setelah makan atau sholat itu kita langsung menyikat gigi. Bisa 3 kali juga kok itu. Jadi setelah jadi bangun tidur tuh kita nggak sikat gigi, jadi makan aja nggak apa-apa, karena kan malamnya sudah sikat gigi, kita makan. Kenapa kita waktu mau bangun tidur itu tidak boleh langsung sikat gigi? Karena di dalam rongga mulut kita ada enzim yang yang tidak boleh kita buang dengan sikat gigi, itu harus masuk ke dalam tubuh. Gigi susu anak belum goyang, tapi sudah ada gigi tetapnya. Apakah harus dicabut? Itu tadi juga sebetulnya sebelumnya sudah kita kasih tahu bahwa gigi yang gigi dewasa yang sudah tumbuh itu, kalau gigi susunya belum tercabut, itu harus dilakukan pencabutan oleh dokter gigi. Biasanya itu agak susah ya, yang disebut persistensi, dia bertahan, tidak bisa lepas sendiri. Aslinya sebetulnya gigi susu itu bisa lepas sendiri, tapi ada beberapa, dan memang zaman sekarang juga banyak anak-anak yang giginya itu nggak bisa lepas sendiri, sehingga harus datang ke dokter gigi untuk tindakan pencabutan. Jadi memang jika gigi dewasanya sudah tumbuh, itu sangat dianjurkan untuk dicabut supaya pertumbuhan letak giginya jadi baik. Pada saat kita sahur, itu kita tidak bisa langsung makan, tidak langsung sikat gigi, karena kalau kita bangun tidur itu di rongga mulut kita itu sebetulnya ada antioksidan, dan antioksidan itu sangat berharga banget buat tubuh kita. Jadi harus kita isi makanan, terus kita bisa sholat, nanti pas saat sudah azan subuh baru kita sikat gigi. Jadi 3 kali pada saat bulan puasa. Apa yang menyebabkan gigi terasa ngilu ketika minum air dingin? Gigi ngilu itu penyebabnya karena pada saat umumnya ya masyarakat itu menyikat gigi itu yang salah tadi. Dan bulu sikatnya juga yang tadi saya menganjurkan yang soft supaya tidak abrasi. Jadi penyebab ngilu itu aslinya itu adalah abrasinya gigi karena salah sikat gigi yang terlalu keras dengan tenaga dan dengan bulu sikat yang keras. Biasanya orang yang mengalami abrasi gigi ini penyebabnya yang tidak puas kalau gigi itu belum bersih. Dan mereka persepsinya gigi bersih itu adalah gigi sehat, sehingga dia menyikat dengan sekuat tenaga, dan kalau tidak kuat mereka tidak puas, sehingga terjadilah abrasi itu terkikis, permukaan antara leher gigi dengan gusi itu seperti terpotong oleh sikatan gigi dengan proses waktu yang lumayan lama. Dan itu biasanya akan, bila dia tidak mengeluh ke dokter atau untuk ditambal, lama-kelamaan bisa patah. Itu tindakan lanjutnya. Nah, karena itu yang menyebabkan kenapa gigi bisa ngilu ya bila minum es. Bisa juga karena lubang gigi juga. Lubang gigi yang baru aja, tapi kalau lubang gigi itu biasanya jarang ngilu, dia biasanya langsung kalau belum ditambal dia selilitan itu sakit. Jadi lubang gigi juga bisa menyebabkan gigi ngilu bila kita minum es itu, tapi tidak sesering ngilunya kalau kita karena salah sikat gigi itu tadi abrasi. Biasanya kalau lubang gigi itu hanya nyangkut dulu pertama, dia biasanya kalau belum sampai kena di bawah email, ketebalan email itu 2-3 mili. Kalau dia pasien tuh umumnya kalau belum sampai ada rasa ngilu atau agak sakit-sakit, dia belum akan datang. Jadi ngilunya itu sebetulnya tidak sehebat
dibanding abrasi gigi kalau gigi karies. Infeksi gigi sudah jelas sekali ya akan menyebabkan organ tubuh yang lain menderita karena infeksi bakteri anaerob yang ada di rongga mulut. Jika ada gigi yang lubang, sehingga gigi lubang itu jika tidak langsung ditambal, dia akan masuk ke daerah pulpa atau kamar kumpulnya pembuluh darah dan saraf, sehingga disitulah bakteri akan berjalan melalui pembuluh darah, akan lari ke jantung, ke mata bisa, ke otak, dan lain-lain juga ke janin. Sebetulnya ke janin itu ya juga bisa ke janin. Karena kalau lagi hamil itu pembuluh darahnya akan lari juga ke janin. Wah, ternyata begitu penting bagaimana kita harus merawat gigi dengan baik. Alhamdulillah, banyak info yang sudah dipaparkan yang dapat bermanfaat bagi para pemirsa MTA di rumah agar lebih memperhatikan kesehatan pada gigi. Baik pemirsa MTA yang kami cintai, cukup sekian penjelasan mengenai pentingnya gigi pada manusia dan cara menjaga kesehatannya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Putri Raihanuri dan segenap kru yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.